Pekerjaan merupakan istilah umum untuk segala jenis kegiatan yang dilakukan untuk menghasilkan sesuatu demi memenuhi kebutuhan hidup. Pekerjaan bisa berupa menghasilkan barang seperti produk industri dan juga menyediakan jasa seperti layanan medis atau bidang pendidikan. Banyak sekali contoh pekerjaan di lingkungan sekitar kita, seperti dokter, guru, petani, pedagang, dan masih banyak pekerjaan lainnya. Saya Eui Suminar dari SDN Narawita 2, Kecamatan Cicalengka, Kabupaten Bandung. Saya sebagai pembimbing literasi numerasi tahun 2025 dan pada bulan ini saya mendapatkan tantangan yaitu mewawancarai seputar pekerjaan. Nah, pada kesempatan ini saya telah memilih seorang narasumber yaitu Ibu Derisna Nur Sya'ban Fadilah. Beliau berprofesi sebagai guru SD di SDN Narawita 2 Kecamatan Cicalengka. Baik, sekarang sudah ada bersama saya di sini Ibu Derisna Nur Sya'ban Fadilah atau biasa dipanggil dengan Ibu Deris. Selamat siang Ibu. Selamat siang Ibu. Iya. Apa kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah dalam keadaan sehat. Alhamdulillah ya. Terima kasih Ibu sudah bisa meluangkan waktu untuk saya wawancarai. Apakah Ibu sudah siap untuk saya wawancarai? Sebetulnya saya siap tidak siap karena grogi ya. Ada Tenang apa saja sih? ya. Siap Ibu. Iya, siap. Alhamdulillah. Terima kasih. Nah, Ibu ini kan seorang guru SD ya? Betul. Iya. Ibu sudah berapa lama mengajar menjadi seorang guru? Saya mengajar di SD Narawita 2 itu kurang lebih hampir 11 tahun Bu. Wah, sudah cukup lama ternyata ya. Alhamdulillah. Iya. Ibu mengajar di kelas berapa? Kebetulan dari awal mengajar saya dikasih kelas bawah Bu. Antara 1, 2, dan 3. Saya belum pernah dikasih kelas atas. Kenapa itu ya? Tidak tahu itu, tapi karena mungkin rawan muka mungkin ya. Mungkin lebih ke ramah gitu ya, kan anak-anak kelas 1, 2, 3 itu lebih ke yang apa ya? Sepertinya, tapi ini kan kembali lagi ke pemimpin ya, karena saya ditunjuk aja gitu sama kepala sekolah, jadi mau tidak mau saya harus menerima. Pasti harus siap. Iya. Mau di kelas berapapun ya harus siap. Iya. Mengapa sih Ibu ingin menjadi seorang guru SD? Apa yang menginspirasi Ibu menjadi seorang guru? Yang menginspirasi ya, sebetulnya dari kecil bahkan terpikirkan atau cita-cita pun tidak ada sama sekali untuk menjadi seorang guru. Oh gitu. Iya, tidak ada sama sekali. Aku nggak kesampaian atau nggak kepikiran sama sekali bakalan seperti atau bakalan jadi guru gitu ya. Mungkin bisa jadi dorongan orang tua karena kebetulan ibu saya, keluarga saya memang sebagian besar itu menjadi seorang guru. Gitu. Jadi faktor turunan mungkin ya. Bisa, sepertinya Iya. bisa seperti itu. Tapi kalau ditanya dari kecil cita-cita tidak ada sebetulnya. Gitu ya. Bagaimana sih Bu menjadi seorang guru itu mudah, sulitkah, menyenangkankah, apa menjengkelkan? Sebetulnya kalau ditanya seperti itu saya bingung menjawabnya ya, karena semua yang ibu tanya itu ada semua. Gitu, ya, ada. karena menurut saya jadi guru itu rasa capek, rasa pokoknya semua ya, kesel, bahagia, itu semua ada. Karena interaksi antar Iya. siswa ya. Karena kita itu mengajar makhluk hidup ya. Iya. Karena kalau misalnya itu tidak bisa diprediksi ya, kalau kayak gimana ini akan seperti apa, karena mungkin satu kelas itu kan banyak ya. Iya. Jadi mempunyai karakteristik yang berbeda. Jadi mungkin dari sana kita belajar ya. Mungkin karena jadi guru juga itu tidak luput dari belajar gitu setiap hari, karena kita tiap hari itu bergelusnya dengan anak-anak di kelas dengan sifat-sifat yang berbeda seperti itu. Nah, seperti yang tadi Ibu bicarakan, karakteristik anak berbeda. Nah, anak itu kan ada yang nakal, kadang ada yang sulit belajar. Itu bagaimana sih Ibu, strategi Ibu untuk mengelola kelasnya? Mungkin strategi yang saya ambil
Karena kalau di kelas itu yang paling utama adalah mengkondisikan ya. Iya. Mungkin kalau untuk anak yang biasa saja, saya mungkin diaturnya karena saya kelas bawah ya, dalam ini tempat duduk mungkin ya. Kalau untuk yang mungkin anak-anaknya yang sudah soleh gitu ya, bisalah agak jauh dari kita gitu ya. Untuk anak yang hiperaktif, saya biasanya menempatkan anak tersebut di depan atau bahkan dekat dengan saya. Jadi terkontrol, bukan Jadi dikelompokkan misalkan. betul dikelompokkan, jadi lebih dekat ke saya. Jadi kalau ada apa-apa nggak terlalu jauh seperti itu, mengkondisikan. Nah, untuk kan sekarang ini saya amati ya, orang tua itu sangat kritis Bu ya kalau terhadap ya pendidikan anaknya. Betul. Nah, bagaimana sih interaksi antara ibu, siswa dan orang tua agar hubungannya tetap terjaga? Interaksi maksudnya untuk dalam hal pemberian materi atau Ya, dalam pokoknya semuanya dalam, ya, aspek keseluruhan. Mungkin untuk interaksi dengan orang tua, saya biasanya kalau di kelas itu saya membuat grup kelas yang pertama ya. Karena itu alat untuk penghubung antara saya dengan orang tua jikalau ada masalah dengan anak-anak. Nah, di dalam grup tersebut biasanya saya setiap hari, nggak setiap hari sih, dalam seminggu itu 3 kali biasanya ya, memberikan tugas tambahan untuk anak yang masih bukan kurang ya, karena sulit memahami. Karena dalam satu kelas itu kan ada yang cepat ya menangkap materi, dan ada juga yang mungkin agak lambat ya, bukan lambat tapi bisa, cuman harus ada waktu lagi gitu ada ya. bimbingan lebih. Betul. Nah, seperti itu biasanya saya interaksi dengan orang tua di grup ya. Saya kasih tugas di rumah, tentunya tugasnya yang berkaitan dengan pelajaran di sekolah, walaupun tidak banyak, tetapi saya meminta bimbingan orang tua juga, karena sebetulnya anak yang lambat dalam menangkap pembelajaran itu apabila di rumahnya dibimbing lagi oleh orang tuanya itu bisa ternyata gitu. Selain menjadi guru, apakah ada profesi lain? Misalkan kan suka banyak nih Bu guru yang punya sampingan, kerjaan sampingan. Apa Ibu ada? Sebetulnya begini ya, kalau misalkan saya masih honor ya. Oh iya. Ya, saya belum ASN. Kalau misalkan melihat dari nominal gaji, tentunya kalau masih honor, saya rasa itu jauh untuk mencukupi ya. Iya. Maka dari itu saya punya sampingan, karena sebetulnya menjadi guru itu sebetulnya enak Bu, karena kerjaannya kan tidak terlalu lama ya. Paling kalau jadi guru SD dari pagi sampai zuhur atau enggak jam 2 itu udah beres ya. Nah, waktu luangnya saya pakai untuk berbisnis. Alhamdulillah saya punya bisnis kecil-kecilan. Ya, selain jadi guru berarti Ibu ini pembisnis juga, punya pengusaha. Alhamdulillah kecil-kecilan. Masya Allah. Iya. Apa di bidang apa nih Bu? Di bidang jasa sih aku lebih ke malu aku Apa? Gak apa-apa. Saya kebetulan lagi belajar ya, masih belajar. Saya masih belajar di bidang make up. Oh, berarti MUI gitu ya? Alhamdulillah. Tapi belum profesional. Sudah berapa lama nih? Kalau jadi yang ya. Iya. Kalau jadi yang tuh berawal dari tadinya untuk belajar buat sendiri ya Bu. Ternyata alhamdulillah terpakai, menghasilkan. Betul. Karena salah satu tujuannya itu ternyata menghasilkan. Jadi saya merasa nyaman di pekerjaan itu. Kurang lebih saya 4 tahun menjadi ibu. Luar biasa ya. Alhamdulillah. Iya. Nah, kembali lagi sebagai guru ya. Coba beri sedikit pesan dan kesan untuk memotivasi anak generasi penerus gitu ya Bu, yang bercita-cita sebagai guru ataupun yang ingin sebagai pengusaha, sebagai ibu guru sekaligus pengusaha muda loh. Bagaimana? Oke, untuk kesan ya, kesan dulu, jangan takut jadi guru. Iya. Walaupun gajinya sedikit, tapi insya Allah itu membawa keberkahan di dalam hidup. Karena ternyata kalau kita menjadi guru itu
hubungannya itu luas, sangat luas dengan masyarakat, Iya. dengan anak ya. Terus pelajarannya pun sangat banyak sekali yang dapat kita ambil. Ya, ilmunya ya. Betul Banyak sekali. manfaatnya. Nah, untuk pesannya, kalau misalkan udah jadi guru ya, jadilah guru yang menjadi sahabat untuk muridnya. Wow. Kenapa? Karena banyak sekali sekarang apa sih namanya, pemikiran orang-orang itu mengenai guru, ini galak gitu ya. Karena untuk guru SD, galak itu salah. Iya, tidak boleh ya. Tidak boleh, sama sekali tidak. Makan membentak pun itu tidak boleh. Jadi pendekatannya itu kita jadi teman, sedikit demi sedikit. Jadi kita cara beradaptasinya itu kedekatannya dengan mengobrol. Jadi minimal kan kalau anak-anak kalau dipaksa itu kan tidak mau ya. Iya. Tapi kalau didekati secara pelan-pelan, insya Allah. Baik, sungguh menginspirasi ya. Baiklah, untuk perbincangan kita hari ini cukup ya. Terima kasih Ibu atas waktunya, sekali lagi terima kasih. Semoga bermanfaat. Iya, semoga bermanfaat. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.